Kalau kata Jack Snyder itu sebuah negara yang menjalankan demokrasi, demokrasinya itu akan dengan langgeng dilakukan bila negara tersebut sukses menjalankan 3 hal kan. Yang pertama adalah kesamaan di bidang hukum, gitu. Kemudian yang kedua adalah kedewasaan berpolitik, termasuk toleransi, musyawarah dan mufakat. Yang ketiga adalah bagaimana negara ini bisa mampu kuat secara ekonomi. Jadi artinya masyarakat, rakyatnya terpapar ekonomi dengan merata. Nah, 3 hal ini kalau bisa dilakukan maka demokrasinya akan lancar. Biasanya dalam sebuah negara itu fokusnya di 2 hal tadi, ekonomi dan hukum saja. Tapi Indonesia ini memiliki kelebihan tadi. Kelebihannya adalah melalui musyawarah mufakat. Toleransi di Indonesia menjadi kekuatan pemersatu yang luar biasa. Nah, sebetulnya hal inilah yang harus kemudian dijaga oleh masyarakat Indonesia supaya Indonesia lebih maju. Banyak hasil-hasil survei yang mengatakan bahwa kelemahan di Indonesia itu, bahkan yang surveinya kedai kopi itu, nomor 1-nya adalah daya beli yang lemah, kemudian nomor 2-nya demokrasi yang teruji. Jadi artinya demokrasi yang sedang teruji ini, bagaimana kita menjalankan demokrasi tadi, yaitu musyawarah untuk mufakat, bagaimana orang tidak langsung terokuptasi terhadap kelompok-kelompok. Ini kan yang nggak boleh kan. Sebetulnya yang diperbolehkan di Indonesia itu menurut saya hanya satu kelompok aja, kelompok Indonesia. Ekonomi dan hukum di Indonesia perjalanannya gimana? Apakah ekonomi sudah merata bagi semua orang? Apakah kemudian hukum juga sudah ada kesamaan untuk semua orang atau belum? Ekonomi dan hukum itu menjadi sumber pertama dari sebuah toleransi dan sebuah kebersamaan. Kalau ekonomi berat, kemudian hukumnya berat, bagaimana orang Indonesia ini bisa melakukan empati dan toleransi seperti yang digariskan oleh para pendiri kita? Nah, satu lagi tantangannya adalah bagaimana para pemimpin daerah, para pemimpin negeri juga menjunjung tinggi itu. Para opinion leader juga menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat. Kalau saya sih yakin kalau demokrasi yang tadi misalnya hukum dan ekonomi itu pasti bisa dikejar oleh pemerintah. Karena itu lebih PR-nya lebih ke pemerintah. Bagaimana menegakkan hukum, bagaimana meningkatkan perekonomian. Tapi kalau kedewasaan berpolitik dalam artian toleransi, musyawarah mufakat itu datangnya harus dari warga negara, datangnya harus dari individu. Nah kan kita nggak mungkin nyalahin rakyat kan. Jadi artinya rakyat pasti butuh panutan, ya panutannya ada di pemerintah, ada di tokoh-tokoh bangsa. Saya sih ngeliatnya ke sana. PR-nya terasa berat, tapi menurut saya nggak berat karena kita sebagai orang Indonesia sebetulnya darah memaafkannya sudah ada, darah bermusyawarahnya itu sudah ada gitu. Hanya perlu saja ditingkatkan, jangan sampai kehidupan serba instan saat ini, kehidupan digital saat ini kemudian mempersempit jarak kita untuk bertemu satu sama lain, bersiraturahim gitu. Tapi sih saya yakin dalam darah orang Indonesia itu senangnya cinta damai kok. Jadi mereka juga mencintai dan menginginkan sebuah Indonesia yang damai gitu. Makanya kalau kita kembali lagi ke bagaimana para pendiri negara kita ini mengajarkan musyawarah mufakat, saya yakin tantangan-tantangan yang ada kaitannya dengan demokrasi, yang ada kaitannya dengan hal-hal yang berbau lebih radikal misalnya seperti terorisme pasti nggak akan ada.